Bab 816 Tepian Dataran Hitam 2. Davis, alkemis pertama di Kota Kering, level 46, seseorang yang dibawa oleh Minos dari Portland, lalu memandang rekannya dan berkata dengan humor yang bagus. Hanya karena aku tidak berada di pengasingan bukan berarti aku tidak ada pekerjaan. Oh, baru-baru ini, kelompok alkemis di bawah tanggung jawabku menerima beberapa individu baru. Dan seperti yang kalian tahu, kita harus melatih para pemula ini sebelum mereka melakukan sesuatu yang bodoh. Hahaha, jadi, itu saja. Yah, sepertinya kita semua menghadapi masalah yang sama, jadi, dia hendak mengatakannya ketika akhirnya keduanya sampai di depan salah satu bengkel di gedung itu. Saat memasuki tepian dataran hitam, tempat pertama yang dituju adalah area keamanan, di mana terdapat beberapa petugas polisi yang berjaga. Tugas mereka sederhana, mencari dan mengumpulkan barang-barang pengunjung, seperti senjata, barang pertahanan, dan lain-lain. Barang-barang tersebut bisa digunakan untuk kegiatan kriminal. Setelah area keamanan ini terdapat sebuah aula besar dengan beberapa bangku di sana-sini, tempat orang-orang yang menunggu dapat duduk. Terakhir, banyak stasiun kerja yang terlihat di hampir separuh area tersebut. Di salah satu sisinya terdapat kotak-kotak besar berbentuk persegi panjang, di mana terdapat beberapa macam array yang berguna untuk menampilkan informasi. Di sisi lain terdapat banyak tempat kerja serupa, di mana semacam kaca tahan memisahkan karyawan dari pelanggan. Disitulah tempat Kristal datang dan pergi ke dalam gedung ini. Terakhir, sisa ruangan yang tidak ada tempat untuk menunggu pelayanan adalah serangkaian kantor kecil. Tepatnya di salah satu kantor inilah Davis dan Edric baru saja tiba P. Karena bank ini baru didirikan, belum banyak orang yang mengantri di tempat ini. Karena itu, kedua alkemis itu segera meminta seseorang untuk mengurus mereka. Selamat pagi, tuan-tuan. Ada yang bisa saya bantu? Seorang pejabat dengan label nama setinggi dada bertanya pada keduanya. Davis kemudian menjawab, "Selamat pagi. Kami di sini untuk mempelajari apa yang Anda tawarkan. Saya dengar ada beberapa pilihan bagus bagi mereka yang ingin meningkatkan tabungannya." Mendengar rekannya mengatakan ini, Edric mengangguk setuju, penasaran ingin tahu tentang tempat ini. Keduanya adalah orang-orang sibuk, jadi mereka jarang mendengar rumor tentang tempat ini. Jadi, tak satu pun dari mereka yang tahu pasti seberapa berlebihan atau akuratnya rumor yang mereka dengar. Oleh karena itu, mereka berdua penasaran. "Ya, kami memang punya pilihan luar biasa di sini, tuan-tuan." Pejabat itu mengatakannya sambil tersenyum, tidak butuh waktu lama untuk menjelaskan kelebihan bank ini. "Yah, sebagai permulaan, saya harus meyakinkan Anda bahwa layanan seperti yang ditawarkan di bank daerah lain juga ditawarkan di sini. Itu penting dengan opsi pertukaran kristal, transfer tunai yang cepat dan aman, serta opsi transaksi virtual." Dia mengatakan itu sambil mengambil perangkat tertentu yang dimiliki setiap warga Kota Kering. "Saat Anda membuat rekening di bank kami mengaktifkan, tanpa biaya tambahan, fungsi debit ID Anda, sesuatu yang akan terkait dengan rekening Anda. Dengan ini, pada akhirnya Anda akan dapat membayar tagihan Anda di pos resmi melalui identitas Anda, tanpa harus membawa kristal kemana-mana. Dengan akun reguler, Anda juga dapat bertransaksi hingga 9.999 kristal tingkat rendah tanpa harus membayar biaya. PO, Anda akan dapat melakukan pembayaran di outlet merchant yang menjadi anggota jaringan kami atau melakukan transfer langsung di bank kami, tanpa harus berbicara dengan salah satu staf." Dia menunjuk ke area samping di mana kotak-kotak persegi panjang besar itu berada. "Satu-satunya biaya yang akan Anda keluarkan dengan memiliki rekening standar bersama kami adalah biaya perdagangan, yang terdiri dari transaksi yang dilakukan langsung di teller." Dia menunjuk ke sisi di mana ada kaca yang memisahkan teller dari pemegang rekening. "Transaksi yang kami lakukan di sana adalah penyetoran dan penarikan kristal, transfer lebih dari 10.000 kristal tingkat rendah, dan layanan lainnya. Biaya transaksinya adalah 5 kristal, terlepas dari jumlah yang terlibat atau jenis transaksinya. PO, tetapi jika Anda memiliki bisnis, maka Anda dapat menjadi bagian dari jaringan resmi kami. Dengan biaya hanya 400 kristal tingkat rendah per tahun, kami menyediakan array yang mampu mencatat transaksi antara ide yang berbeda, dan Anda dapat memilikinya akun bisnis." "Oh, dan apa gunanya kita membayar biaya itu? Maksudku, tanpa susunan itu, kita masih bisa bertransaksi dengan kristal fisik,
kata Edric, puas dengan biaya transaksi 5 kristal. Mendengar itu, pejabat itu mengangguk setuju. Itu sebagian benar, tapi syarat yang kami tawarkan menguntungkan. Hanya saja saya belum menjelaskan semua keuntungan memiliki akun di sini. Anda tahu, apa yang saya katakan sejauh ini hanyalah kesamaan yang kami tawarkan dengan bank-bank regional lainnya, yang sejujurnya, persyaratannya lebih baik daripada yang ditawarkan oleh pesaing. Tetapi pembeda kami adalah kami dapat membuat kristal Anda bekerja untuk Anda. Dia berkata dengan bersemangat, sambil memijat ID-nya sendiri seolah-olah dia sedang memperlakukan jimat keberuntungannya. Bekerja untukku, Row. Oh, bagaimana cara kalian melakukan itu? Keduanya bertanya bersamaan, tidak percaya dengan kemungkinan yang tidak ada di bank daerah lain. Misalkan Anda membuka rekening dengan kami dan menyetor sejumlah kristal. Lalu, jika Anda membiarkan jumlah itu menganggur, jumlah itu tidak akan berubah sama sekali, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Namun, dengan menginvestasikan kristal tersebut ke dalam investasi yang tersedia dana, kamu bisa mendapat bagian dari pendapatan mereka, dan pada akhirnya, kristalmu akan bekerja untukmu. Setelah mendengar itu, mata kedua alkemis itu berbinar. Bagaimana investasinya? Pilihan apa yang kita punya? Davis bertanya dengan cemas. Pejabat itu kemudian menjelaskan. Izinkan saya menjelaskannya dengan sebuah contoh. Misalkan pemerintah dataran hitam memutuskan untuk membuat kota baru dan membangun menara budidaya di daerah itu. Pemerintah mungkin memutuskan untuk membuka dana investasi, kota X menara budidaya, dan menyediakannya bagi pemegang rekening untuk menginvestasikan kristal mereka di dalamnya. Dengan demikian, pada akhirnya, dana investasi tersebut dapat digunakan untuk membayar pembangunan menara tersebut melayani. Setelah dibangun, menara budidaya akan mulai menghasilkan keuntungan. Jadi, cepat atau lambat, proyek tersebut akan terbayar sendiri, dan mereka yang berinvestasi di dalamnya akan mulai menerima sebagian dari keuntungan setiap bulan. Itulah cara kami membuat kristalmu bekerja untukmu. Dia berkata sambil mengambil pamflet yang membahas lebih banyak tentang hal ini dan menyerahkannya kepada mereka. Melihatnya, kedua pria itu segera membaca kata-kata kecil itu, di mana hal-hal penting itu berada. Obligasi dana investasi terbatas. Setelah pendanaan mencapai jumlah kristal yang diperlukan, obligasi baru dari dana investasi tersebut tidak akan dibuat lagi. Proyek yang didanai tidak akan dilanjutkan sampai mencapai jumlah kristal yang diperlukan. Investasi pada proyek pemerintah saja menjamin hingga 49% keuntungan dari layanan yang dikembangkan melalui investasi. 49% dari keuntungan bulanan harus dibagi di antara para investor, dengan mempertimbangkan jumlah yang diinvestasikan oleh masing-masing pihak. Pemegang rekening mungkin akhirnya memutuskan untuk menjual obligasi investasinya. Bank of the Black Plains berjanji untuk membelinya dan mengembalikan jumlah yang diinvestasikan, dengan imbal hasil, jika ada. 49%. Edric berkata dengan heran saat membacanya. Minos brilian, menggunakan penduduk untuk membiayai proyek-proyeknya dan mengambil bagian terbesar dari keuntungannya. Di sisi lain, Davis bingung dengan bagian terakhir itu. Saya tidak mengerti bagian tentang penjualan obligasi investasi ini. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Tentu saja, misalkan Anda membuka rekening dengan kami dan di masa depan menginvestasikan beberapa kristal tingkat rendah. Davis mengangguk. Kemudian Anda dapat memilih untuk membiarkan kristal itu tetap diinvestasikan. Itulah yang kami rekomendasikan, tetapi jika Anda ingin mengeluarkannya, itu bisa dilakukan kapan saja. Namun, jika Anda menarik investasi yang dilakukan sebelum proyek tersebut mulai menghasilkan keuntungan, maka Anda tidak akan memperoleh apapun karena Anda tidak akan mendapat bagian dari keuntungan tersebut. Dan karena, dalam kasus ini, bank akan membeli obligasi Anda, maka keuntungan yang pada akhirnya bisa menjadi milik Anda akan dikembalikan ke Black Plains. Itu bahkan jika kristalmu digunakan untuk membiayai proyek. Edric memikirkan hal itu sambil mengikuti pidato orang itu. Sebaliknya, misalkan Anda memutuskan untuk menjual obligasi investasi Anda setelah proyek mulai menghasilkan keuntungan, maka Anda akan mendapat bagian keuntungan hingga bulan penarikan tersebut. Akibatnya, kristalmu akan menghasilkan lebih banyak kristal untukmu. Oh, jadi, itu berarti semakin lama aku membiarkan kristalku diinvestasikan, semakin banyak penghasilanku. Davis bertanya dengan kaget. Itu benar. Petugas itu menertawakan ekspresi Davis.
mengingat reaksinya ketika mengetahui hal ini. Itu luar biasa. Itukah sebabnya kamu bilang membayar 400 kristal itu sepadan? Edric bertanya. Ya, dengan bergabung dalam jaringan resmi kami, Anda akan menerima pembayaran dari pelanggan Anda melalui rangkaian yang kami kirimkan kepada Anda. Dan dengan itu, Anda akan dapat terus-menerus menerima kristal tersebut ke akun Anda tanpa harus membayar biaya lain. Keuntungannya adalah, berinvestasi, membayar biaya minimal. Bab 817 Negara Ekspansionis, Kegagalan Pasti. Keuntungan dari apa yang dibicarakan karyawan itu adalah, ketika menerima pembayaran dari pelanggan, anggota jaringan terakreditasi bank tidak perlu membayar biaya melebihi 400 kristal tersebut. Hal ini tentu saja mengingat bahwa lembaga tersebut akan menjalankan seluruh operasionalnya melalui serangkaian lembaga yang dimilikinya. Dengan kata lain, dengan menerima kristal langsung ke rekening mereka melalui susunan tersebut di tempat usaha mereka, yaitu, tanpa pergi ke bank, pemegang rekening tersebut tidak perlu membayar biaya apapun untuk menerimanya, berapapun jumlahnya. Hal itu jelas tidak menguntungkan bagi warga biasa yang tidak punya bisnis. Lagi pula, orang-orang seperti itu dapat melakukan transaksi antar akun hingga 9.999 kristal tanpa membayar biaya. Namun bagi pemilik bisnis yang mungkin akan menghasilkan lusinan, ratusan penjualan setiap hari, hal ini bermanfaat. Jika mereka tidak membayar 400 kristal dan masih ingin menginvestasikan keuntungannya, mereka harus melakukan setoran rutin, yaitu membayar biaya. Lagi pula, untuk menyetor, mereka harus pergi ke salah satu teller bank, membayar biaya tetap sebesar 5 kristal per transaksi. Selain itu, mereka juga harus membayar untuk berinvestasi. Jadi, tampaknya lebih menguntungkan dan praktis bagi orang-orang seperti itu untuk memiliki akun bisnis dalam jangka panjang. Dalam opsi ini, selain 400 kristal tingkat rendah, biaya terbesar yang harus dibayar oleh pemegang akun adalah biaya transaksi saat menginvestasikan kristalnya. Selain itu, orang seperti itu tidak perlu membayar biaya apapun demi steward muda. Jadi, begitulah. Edric memikirkannya, mengingat sepertinya bermanfaat untuk memiliki akun bisnis. Dia membuat beberapa ribu kristal bermutu rendah setiap bulan dan terus-menerus membuat pelanggan di tempat usahanya melakukan pemesanan. Karena itu, jika dia bisa berinvestasi dan membayar hanya 400 kristal itu setahun, itu akan sangat berharga. Masalahnya adalah hal ini hanya akan berguna setelah bank menjangkau semua orang di kota. Dia berkata sambil mempertimbangkan kerugian ini. Bank of the Black Plains baru saja memulai sejarahnya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa waktu sebelum transaksi dengan kristal fisik tidak lagi menjadi transaksi utama. Akibatnya, orang seperti dia tetap harus menyetor langsung ke bank, yakni membayar biaya transaksi. Tidak sesederhana itu. Petugas mengatakan itu, mencoba mendorong keduanya untuk berpikir secara berbeda. Memang benar bahwa pada awalnya, keuntungannya tidak akan begitu jelas. Tapi begitu orang sepertimu menawarkan pilihan itu, dia menunjuk ke pakaian alkemis lokal dari keduanya dan melanjutkan. Warga negara biasa akan mulai membuat akun mereka untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Dan kemudian, Anda akan bisa merasakan keuntungannya dalam waktu singkat. Itu adalah fakta. Bagaimanapun, warga negara biasa juga ingin menginvestasikan cadangan mereka. Pada saat yang sama, pilihan untuk tidak menggunakan kristal fisik terlalu praktis. Itu karena sebagian besar warga di wilayah ini tidak memiliki barang penyimpanan. Oleh karena itu, kebanyakan orang harus membawa kristal di dalam pakaiannya, sesuatu yang, bergantung pada jumlahnya, bisa berbahaya atau melelahkan. Selain itu, kristal adalah benda yang relatif kecil, dan jika seseorang ceroboh, kehilangan sebagian akan sangat mudah. Dengan mempertimbangkan semua ini, ada beberapa keuntungan menggunakan kristal virtual. Bagaimanapun, ketika perusahaan komersial mulai menawarkan kemungkinan pembayaran seperti itu, masyarakat pasti akan terdorong untuk mengandalkan opsi ini. Dan semua orang, terutama Minos, akan mendapat manfaat darinya. Oh, caramu berbicara, sepertinya bank ini mengharapkan kita, para pedagang, untuk memulai bisnis ini. Edric menyadari hal ini sambil merenung beberapa saat. Tetapi meskipun apa yang Anda katakan masuk akal, kami tidak dapat memastikannya. Itu benar, Davis setuju. Nah, apakah kalian sudah membaca semua hukum tertulis di kota kita? Pejabat tersebut bertanya, mengambil sebuah buku besar dan membukanya ke halaman tertentu.
Dalam 10 tahun sejak undang-undang ini diterbitkan, pajak utama yang harus dibayar oleh warga dataran hitam adalah pajak penghasilan. Dengan cara ini, semua pekerja dan pengusaha di wilayah ini akan membayar dan menerima upah secara virtual, melalui cara yang disediakan oleh negara, RO. Pelanggaran, kegagalan untuk bergabung dengan sistem pembayaran virtual setelah batas waktu yang disebutkan atau 1 tahun sejak awal beroperasinya pendirian. Hukuman, 100 tahun penjara dengan kerja paksa, pembayaran sebesar 1000% dari pajak yang dihilangkan, penyitaan hak, pemblokiran kemungkinan rekening di bank lokal, penyitaan harta benda untuk membayar utang, penutupan usaha secara tetap terakhir, ekstradisi setelah menjalani hukuman. Apa? Davis berkata dengan heran. Dia kemudian melihat ke arah Edric dan kemudian ke pejabat itu. Apakah ada peraturan seperti itu? Namun lelaki tua itu kemudian berkata, yang lebih penting, bukankah hukumannya terlalu berat? Sepertinya kita akan dipaksa untuk mematuhi sistem seperti itu. Tidak juga. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang memiliki kewajiban untuk membuka pos perdagangan di dataran hitam. Bagaimanapun, pemerintah telah memutuskan bertahun-tahun yang lalu bahwa mereka akan menggantikan pajak yang berlaku saat ini. Jadi, karena satu-satunya cara untuk memastikan organisasi lokal membayar pajaknya adalah melalui transaksi virtual, satu-satunya cara untuk menerapkan hal ini adalah melalui hukuman yang keras. Itu adalah fakta. Dengan kristal fisik, orang selalu dapat menemukan cara untuk menyembunyikan pendapatan mereka dan menghindari pajak. Di sisi lain, meskipun orang-orang masih dapat melakukan hal-hal seperti itu di masa depan, hal tersebut sudah berkurang secara signifikan. Artinya, gaji dan pendapatan sebagian besar warga negara akan diberikan melalui cara virtual, di mana pemotongan pajak yang sesuai akan dilakukan pada sumbernya. Selain itu, karena penduduk sudah menerima gaji langsung ke rekeningnya, mereka akan melakukan cara yang paling praktis, ekonomis, dan menguntungkan. Artinya, tidak perlu membayar biaya untuk menarik kristal hanya dengan menggunakan ide mereka untuk melakukan pembelian dan pembayaran yang diperlukan. Sebagai konsekuensinya, organisasi besar, orang-orang dengan kristal terbanyak di kota kering, akan terpaksa menerima, setidaknya sebagian besar waktu, kristal melalui transaksi virtual. Dan hal ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah dan oleh karena itu, dapat memotong pajak penghasilan dari penduduk setempat. Tapi jangan salah paham. Minos tidak ingin menghukum keterampilan atau upaya penduduknya yang lebih kaya atau berbakat. Dia tidak ingin menghukum kekayaan yang asli. Tidak, dia menghargai setiap orang yang mampu memanfaatkan peluang untuk menjadi kaya karena hal ini memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tapi sama sekali tidak masuk akal untuk memungut pajak yang sama pada seseorang yang, misalnya, mendapatkan 500 kristal tingkat rendah sebulan seperti orang lain yang berpenghasilan 10.000 kristal yang sama. Untuk saat ini, wilayahnya disebut ekspansionis. Jenis negara yang mengandalkan ekspansi untuk meningkatkan kekayaan dalam negeri, menurunkan pajak, mempekerjakan warga negara sebanyak mungkin. Namun dunia ini mempunyai batasnya, dan keadaan seperti itu pasti akan gagal. Dan mengetahui hal ini, Minos mau tidak mau membuat rencananya untuk bertransisi dari negara ekspansionis ke negara berkelanjutan. Awalnya ia harus memiliki negara ekspansionis karena di wilayahnya banyak lahan kosong yang bisa digunakan di kemudian hari. Namun, di sisi lain, ia memiliki penduduk yang lemah dan membutuhkan pejuang yang perkasa untuk melindungi wilayahnya. Dan pada saat pertama pembangunan, negara ekspansionis memberikan apa yang dibutuhkan Minos. Itu sebabnya dia memilihnya. Namun begitu ia mencapai keseimbangan, negaranya harus tidak lagi bersifat ekspansionis atau kehancuran akan menjadi satu-satunya takdirnya. Oleh karena itu, dia akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin keberlangsungan negaranya di masa depan. Namun untuk melakukan hal ini, ia perlu, antara lain, memungut pajak penghasilan, sehingga kelompok terkaya membayar lebih banyak dan kelompok termiskin membayar lebih sedikit. Setiap orang masih memiliki kemungkinan untuk maju secara ekonomi, dan yang terkaya akan tetap memperoleh penghasilan yang sangat baik. Namun dengan memperoleh bagian yang sedikit lebih kecil dari apa yang biasanya mereka peroleh di tempat lain, orang-orang ini dapat hidup di negara yang stabil dan kaya di mana investasi mereka akan terjamin. Yang dengan sendirinya akan menghasilkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dan justru karena itulah, hukuman atas pelanggaran tersebut begitu berat. Bab 818 Warga Prakemerdekaan, Keistimewaan.
Setelah selesai menjelaskan hal itu kepada dua alkemis di depannya, pejabat itu mengamati keduanya yang terdiam saat itu dan bertanya. Ada pertanyaan lain, tuan-tuan? Jika Anda tidak punya, kami dapat melanjutkan ke apakah akan membuka akun Anda atau tidak. Setelah mendengar ini, mereka berdua yang telah memikirkan sisi positif dan negatif dari aturan yang mereka abaikan, mengesampingkan hal itu dan kembali ke dunia nyata. Davis kemudian bertanya, di kertas tadi tertulis bahwa pemegang rekening bisa menjual obligasi investasinya. Tapi apakah ini hanya berlaku untuk bank? Lalu apa jadinya jika pemegang rekening meninggal? Pertanyaan bagus. Edric mengangguk sambil memperhatikan pejabat itu, yang berpakaian sangat bagus dan memiliki cara berbicara dan bertindak khas orang-orang percaya diri dengan banyak kristal. Tapi kesan pria ini tidak kalah pentingnya. Lagi pula, mereka yang berurusan dengan kristal orang lain perlu mendapat gaji yang bagus agar beberapa masalah tidak terjadi. Itulah yang dipikirkan Minos. Pejabat itu kemudian mulai berbicara. Menjualnya kepada kami akan menjadi pilihan tercepat untuk mendapatkan kembali kristal tersebut sesuai keinginan Anda. Tapi ya, akan ada kemungkinan bagi Anda untuk menjual obligasi tersebut kepada pihak ketiga. Tapi akan ada berbagai biaya dan batasan pada siapa kamu bisa menjualnya. Pokoknya, prosedurnya lebih rumit, dan itu harus dilakukan langsung di sini bersama kami, dengan pemegang rekening yang memiliki obligasi dan pembeli. Adapun kematian pemegang rekening kami, jika hal itu terjadi, maka obligasi investasi tersebut akan habis masa berlakunya dan tidak lagi menghasilkan pendapatan bagi orang tersebut. Tetapi apapun yang dimiliki oleh pemegang rekening itu di rekeningnya akan diteruskan ke seseorang yang dipilih sebelumnya. Atau kerabat tingkat pertama yang membuktikan hal tersebut. Atau pasangan, yang terbukti telah menikah secara resmi dengan orang tersebut berdasarkan aturan Blackline. Kami memilih jalan itu demi keselamatan klien kami. Dia berkata sambil membuat ekspresi serius. Keputusan itu pada dasarnya untuk mencegah anggota keluarga, atau pasangan, membunuh pemegang rekening bank tersebut untuk mendapatkan obligasi investasi orang tersebut. Itu karena peluang yang diciptakan oleh Bank of the Blackline ini benar-benar menggiurkan. Misalkan seseorang menginvestasikan 40.000 kristal tingkat rendah, tidak pernah menjual obligasi investasinya, dan hidup selama 1000 tahun lagi setelah aset tersebut. Orang itu bisa saja secara langsung mengumpulkan jutaan kristal tingkat rendah dari investasi ini saja di akhir hidupnya. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh sedikit orang di wilayah ini, dan siapapun yang memiliki jutaan kristal tingkat rendah di wilayah ini akan dianggap kaya. Namun misalkan orang tersebut cukup pintar untuk tetap menginvestasikan keuntungan yang dihasilkan oleh obligasi investasinya. Kalau begitu, pada akhirnya, dia bisa melipat gandakan total penghasilannya puluhan kali lipat. Oleh karena itu, obligasi investasi semacam itu bisa menjadi sangat menggiurkan ketika mempertimbangkan profitabilitas jangka panjangnya, sehingga menimbulkan masalah bagi investor. Namun, perusahaan terkemuka tidak hanya melindungi pelanggannya saat mereka menggunakan layanannya di tempat tertentu. Kebalikannya, perusahaan yang baik memastikan bahwa pelanggannya tidak terintimidasi dengan mengonsumsi produknya, PO. Dan untuk itu, perlu ada aturan yang bisa dianggap negatif, seperti itu. Begitu, Edric berkomentar sebagai penghargaan. Masuk akal, dan sejujurnya, saya tidak keberatan jika keturunan saya pada akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk menikmati keuntungan dari investasi saya. Mereka sudah menerima banyak uang saat aku meninggalkan dunia ini, jadi biarkan mereka belajar menggunakan kristal mereka sendiri. Hahaha, kasihan sekali keturunanmu, Edric tua. Davis berkomentar dengan humor yang bagus tetapi setuju dengan pemikiran pria ini. Bahkan di dunia spiritual, orang-orang, terutama dari daerah yang lebih lemah, khawatir akan nasib keluarga mereka setelah kematian mereka. Tapi ini ada batasnya. Kebanyakan orang berpikir bahwa anak-anak mereka harus tumbuh dengan sendirinya setelah titik tertentu dalam hidup mereka. Oleh karena itu, banyak orang, seperti Edric, tidak tertarik untuk memastikan bahwa anggota keluarga mereka mendapatkan jaminan kehidupan yang baik karena upaya hidup mereka. Sebaliknya, mereka akan menciptakan peluang yang mereka miliki untuk memberikan keluarga mereka kesempatan untuk bangkit secara ekonomi. Namun apakah hal ini akan terjadi bergantung sepenuhnya pada masing-masing anggota keluarga mereka yang tersisa di dunia ini setelah kematian mereka. Jadi,
Keduanya tidak melihat ada masalah dalam aturan bank lokal tersebut, bahkan mengingat lelucon Davis. Tapi, Taylor, kata Edric sambil mengutip nama orang itu. Misalkan saya mempunyai obligasi investasi dan memutuskan untuk menjualnya kepada teman saya Davis. Dia mengangguk ke samping, menunjukkan alkemis lainnya. Apakah saya harus menjual obligasi tersebut dengan harga yang sama dengan harga yang saya investasikan pada awalnya? Tidak, dia berkata sambil tersenyum. Justru disitulah keuntungan menjadi penduduk kota kering pra-kemerdekaan. Pemerintah daerah pada dasarnya bekerja dengan skenario bahwa mereka akan memenangkan perang kemerdekaan. Oleh karena itu, wajar jika rencana lembaga keuangan ini mempertimbangkan kepastian kemenangan Minos. Tapi tentu saja, segalanya bisa berbeda, karena tidak satu pun dari mereka yang bisa melihat masa depan dengan jelas. Lagi pula, bahkan para peramal di wilayah ini mengalami kesulitan untuk mengungkapkan secara rinci. Pejabat itu kemudian melanjutkan, nilai obligasi ini akan bergantung pada profitabilitas investasi. Artinya, jika proyek tersebut bahkan belum berjalan, tanpa jaminan keuntungan, maka investasi Anda hanya bernilai sebesar apa yang Anda masukkan ke dalam kristal pada awalnya. Tapi kalau proyeknya sudah menghasilkan keuntungan, maka harganya bisa jauh berbeda. Hal ini jelas sulit untuk dianalisis karena harga seperti itu bergantung pada permintaan. Namun Bank of the Black Line memperkirakan apresiasi yang tinggi terhadap obligasi tersebut setelah sekitar 10 tahun setelah kemerdekaan. Tergantung pada jenis obligasi, profitabilitas proyek, permintaan, beberapa di antaranya bisa terapresiasi lebih dari 10 kali lipat dalam waktu singkat. Katanya, sebaliknya, biaya pelayanan yang saya kutip tadi, akan tetap bagi penduduk prakemerdekaan selama mereka masih hidup. Tetapi ketika pemungutan pajak pendapatan daerah dimulai, jumlahnya akan berbeda antara penduduk sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Penduduk saat ini yang berinvestasi hingga kemerdekaan akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah atas keuntungan investasi dibandingkan mereka yang berinvestasi pasca kemerdekaan. Dia selesai sambil menambahkan informasi itu. Itu semua adalah upaya Minos untuk memperkaya populasi kota kering saat ini, yang akan sangat penting dalam meningkatkan level individu-individu ini di kemudian hari. Dia ingin menghargai para penduduk yang datang ke tempat ini ketika keadaan sedang sulit, orang-orang yang mungkin kehilangan orang yang mereka cintai karena perang, memberikan darah mereka untuk dataran hitam. Oleh karena itu, ia menawarkan kondisi yang lebih menguntungkan bagi penduduk kotanya saat ini, yang akan berperan penting ketika migrasi massal terjadi di masa depan. Artinya, jika dia memenangkan perang, Minos tahu bahwa akan ada migrasi massal ke wilayahnya. Dan meskipun dia menyukai gagasan untuk memiliki lebih banyak penduduk, sangat sulit untuk berurusan dengan begitu banyak orang sekaligus. Namun jika ia memiliki masyarakat yang menghormati peraturannya dan memiliki kekuatan untuk melindungi hukum dataran hitam, cara hidup masyarakat setempat, hal ini akan lebih mudah dilakukan. Di sisi lain, pada akhirnya, orang-orang atau institusi yang saat ini sedang berperang melawannya mungkin akan berinvestasi di wilayahnya di masa depan. Namun dia tidak ingin mereka yang tidak berjuang demi perjuangannya mempunyai peluang yang sama dengan warga negaranya. Karena itu, dia telah menciptakan semua peluang ini bagi penduduk kota kering saat ini. Namun peluang ini hanya berlaku bagi mereka yang bergabung dengan organisasi ini dan melakukan investasi sebelum kemerdekaan. Begitu keluarga kerajaan regional mengakui negaranya, semua penduduk dataran hitam akan mendapatkan ketentuan terkait pajak yang sama. Bagaimanapun, semua ini tidak merugikan atau menekan dataran hitam untuk menghabiskan lebih banyak kristal mereka. Lagi pula, setiap proyek dengan dana investasi di bank ini akan dilaksanakan hanya dengan dana yang terkumpul di antara pemegang rekening. PO artinya, tanpa pemerintah daerah menginvestasikan dananya. Dengan ini, pemerintahan Minos akan mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek yang dibiayai oleh penduduknya, sehingga meningkatkan kecepatan pembangunan dataran hitam. Pada saat yang sama, hal ini akan memungkinkan banyak orang yang tidak mampu secara finansial untuk bangkit di masa depan. Itu bagus untuk kedua belah pihak, terutama bagi Stuart muda sendiri. Jadi, peluang tersebut tidak akan membebani Black Line. Sebaliknya, mereka justru akan menyelesaikan masalah di masa depan. Bab 819 Naval City 1. Baiklah, jika hanya itu, saya rasa saya akan membuat akun sendiri, kata Davis setelah memahami dasar-dasar tentang peluang membiarkan kristalnya bekerja untuknya. Saat itu,
Edric mengangguk dan berkata, kurasa aku akan melakukan hal yang sama. Oh, tampaknya mereka berdua memahami dengan baik mengapa ada kebutuhan bagi sebuah organisasi untuk mengambil alih peran bank ini. Pejabat itu memikirkannya sambil mendengarkan komentar dari kedua alkemis itu, heran bahwa dia tidak akan melakukannya, untuk menjelaskannya sekali lagi hari ini. Dia telah menghadiri beberapa lusin orang sejak pembukaan Bank of the Black Lion. Dan karena kontak terus-menerus dengan penduduk setempat, dia tahu bahwa setelah mendengar semua penjelasannya, masih banyak yang mempertanyakan mengapa mereka perlu membagi keuntungan mereka dengan bank. Dan setiap kali mendengar pertanyaan, ia memberikan penjelasan yang sama agar masyarakat paham bahwa tanpa bank tidak mungkin. Atau lebih tepatnya pemerintah dataran hitam. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa kristal orang-orang yang berinvestasi pada kemungkinan seperti itu akan aman? Seseorang bisa saja membuat skema penipuan untuk mengumpulkan kristal dalam jumlah besar dan kemudian menghilang dari kota tempat mereka bertindak. Setelah ini, para korban tidak bisa berbuat apa-apa selain menyesali kerugian yang mereka alami. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan berhati-hati saat menggunakan pihak ketiga untuk menyimpan kristal mereka, barang yang sangat berharga bagi kehidupan dan budidaya mereka. Jadi, proyek crowdfunding membutuhkan seseorang atau lembaga terpercaya di balik hal tersebut agar dapat berjalan. Itu haruslah sesuatu yang sangat aman dan dapat diandalkan sehingga orang tidak akan ragu bahwa kristal mereka akan tetap menjadi milik mereka. Dan institusi di balik peluang tersebut tidak akan hilang dalam semalam. Seperti dalam kasus sebuah organisasi yang membutuhkan negara dan penduduknya untuk menghasilkan kekayaannya. Contoh keluarga kerajaan dan bangsawan serta pemerintahan kota kering. Organisasi seperti ini akan menangani nilai-nilai yang sangat tinggi, yang secara signifikan mengurangi risiko bahwa kepentingan orang biasa akan dicuri suatu hari nanti. Tapi, ya, ada kemungkinan hal serupa terjadi bahkan pada keluarga besar yang bekerja di bank. Bagaimanapun, keluarga bisa jatuh, mengalami kerugian, dan banyak variabel lain yang bisa menimbulkan kerugian bagi warga biasa yang mempercayakan cadangan keuangannya kepada organisasi tersebut. Dan mengingat semua ini, melakukan crowdfunding di dunia ini atau bahkan menjadi bagian dari dunia ini sangatlah menantang. Artinya, pendanaan semacam ini mempunyai peluang lebih besar untuk berhasil ketika beberapa individu menangani semua pendanaan yang diperlukan, seperti contoh keluarga yang sepakat untuk membangun sesuatu bersama-sama. Contohnya adalah 3 keluarga lahan pertanian, yang bersama-sama telah menciptakan salah satu kawasan pertanian terkaya di bagian utara benua tengah. Namun contoh-contoh seperti ini bisa saja berhasil karena ketakutan yang ditimbulkan oleh satu organisasi pada organisasi lain, jumlah orang yang terlibat lebih sedikit, dan besarnya keuntungan yang bisa mereka peroleh bersama-sama. Namun, bagi orang-orang yang tidak penting, mereka yang memiliki sedikit sumber daya, lemah, baik, percaya atau bahkan menemukan pendanaan kolektif yang akan memberi mereka peluang sukses yang baik adalah hal yang sulit. Justru karena semua ini, potongan dataran hitam menjadi begitu besar. Bank regional lain dari keluarga kerajaan dapat melakukan hal seperti itu, dan penduduk masih yakin bahwa mereka tidak akan kehilangan kristalnya. Seperti halnya Bank Charlin, yang dimiliki oleh keluarga paling berkuasa di wilayah tersebut, PO. Namun kasus seperti ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dataran hitam. Meskipun dataran hitam adalah wilayah kosong yang telah menerima potensi besar karena tindakan Minos, hal yang sama tidak berlaku di negara-negara regional lainnya. Negara-negara seperti kerajaan akhir telah dieksploitasi selama ratusan ribu tahun oleh organisasi-organisasi di wilayah ini. Dan itu berarti mereka telah mencapai titik keseimbangan perkembangannya. Akibatnya, investasi seperti yang dilakukan oleh warga kota kering di tepian dataran hitam akan memiliki peluang kecil untuk menghasilkan keuntungan di negara bagian tersebut. Di sisi lain, meskipun keluarga kerajaan atau bangsawan di wilayah ini ingin berinvestasi dalam pengembangan layanan baru, mereka dapat melakukan semuanya sendiri. Untuk apa membagi keuntungan dengan orang biasa jika mereka sudah memiliki cadangan kristal yang melimpah? Artinya, keluarga regional sebagian besar merupakan organisasi kuno. Jadi, mereka pasti punya cukup cadangan untuk membayar layanan baru, asalkan tidak terlalu mencolok tentunya. Kebalikan dari dataran hitam, yang praktis tidak memiliki cadangan kristal yang signifikan untuk berinvestasi pada potensi lokal yang sangat besar. Oleh karena itu, kemungkinan investasi seperti yang dimungkinkan oleh bank yang baru dibentuk ini tidak ada di negara bagian lain di kawasan ini.
Dan karena kurangnya pasokan dan potensi permintaan yang tinggi, layanan yang dipromosikan oleh Minos menjadi mahal. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama sebelum pejabat itu mengarahkan Davis ke karyawan lain di area Bank of the Black Plain, seseorang seperti dia, yang bertanggung jawab untuk membuka rekening, Row. Sementara itu, dia mulai membuat akun Edric sendiri, menambahkan informasi identifikasi alkemis tua ini ke catatan bank, serta mengaktifkan fungsi debit RAI itu. Jadi Pak Edric, akun bisnis Anda sudah siap. Dengan itu, dalam seminggu setelah pembayaran biaya tahun pertama, Anda akan bisa datang ke sini dan mengeluarkan susunan yang akan membantu Anda menerima pembayaran. Petik 2. Namun, saya menyarankan Anda untuk membuat 2 akun. Oh, kenapa begitu? Alkemis tua itu bertanya dengan ragu. Ini adalah tip dari bank kepada pemegang rekening kami. Tidak baik bagi Anda untuk mencampurkan kristal bisnis dan kristal yang akan Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatannya keduanya sama, tapi sebenarnya tidak. Idealnya, sama seperti calon karyawan, pemilik bisnis tertentu harus memiliki gaji tetap. Hal ini dapat sangat membantu Anda dalam menginvestasikan dana Anda dan mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Bagaimanapun, investasi tidak membuat Anda kaya. Sebaliknya, investasi hanya meningkatkan kristal yang berasal dari aktivitas profesional Anda. Itu, gumamnya ketika dia menyadari bahwa ini sangat masuk akal. Sepertinya layanan bank ini luar biasa. Mereka bahkan memberikan tip berharga seperti itu. Dia mempertimbangkan dengan kagum, menyadari bahwa bertindak seperti itu masuk akal. Seperti yang diharapkan dari kota kering. Dia memikirkannya sekali lagi merasa senang karena dia telah datang ke tempat ini. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah jawabannya, tidak lama kemudian Edric mendaftarkan 2 akun di susunan identifikasinya. Jadi, dia berterima kasih kepada orang itu dan berjalan ke tempat di mana dia dapat melakukan pembayaran 400 kristal dan melakukan deposit pertamanya. Dan karena belum banyak pergerakan di tempat seperti itu, dia segera ditemui oleh salah satu orang yang bertanggung jawab menangani kristal fisik. Halo, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Seorang wanita cantik yang belum genap berusia 30 tahun mengatakan ini sambil tersenyum. Hai, saya baru saja membuat akun dan saya di sini untuk membayar biaya 400 kristal dan melakukan deposit. Oh, berapa banyak yang ingin Anda setorkan? Edric kemudian mengeluarkan sebungkus kristal tingkat rendah dan memberikannya kepada wanita itu. Saya memiliki 20.410 kristal tingkat rendah di sini. Baiklah, ke akun mana aku harus menambahkan 20.000 kristal ini? Bisa di akun pribadi. Oke, apakah kamu berniat melakukan investasi? Atau hanya itu saja? Mata lelaki tua itu berbinar setelah mendengar hal seperti itu. Apakah sudah ada pilihan investasi? Tentu, hehe. Coba lihat, dia menunjukkan padanya layar biru dengan berbagai informasi. Dana investasi Menara Budidaya Naval City 1. Dana investasi Arena Pertarungan Naval City 1. Dana investasi, ... Dana investasi Cabang Akademi Persiapan Black Plain di Naval City 1. Edric selesai membaca rangkaian dana investasi yang semuanya tentang pelayanan yang akan dibangun di Naval City 1 ini. Itu hanya nama umum, tapi sesuatu yang meramalkan perkembangan kota baru di dataran hitam. Naval City 1, iya. Edric merenungkan ini dan kemudian berkata, saya akan menginvestasikan 10.000 kristal tingkat rendah di bab 820 akhir bentrokan kerajaan. Beberapa hari kemudian, sementara penduduk terus belajar tentang tepian dataran hitam dan berinvestasi untuk masa depan wilayah ini, Minos berada di markas tentaranya bekerja di kantornya. Dan seperti yang dilakukan Stuart muda setiap pagi ketika dia berada di kota ini, dia saat ini menerima laporan mengenai situasi di medan perang di sekitar dataran hitam. Saat dia sedang duduk di kursi berlengannya, salah satu dari 2 orang yang berdiri di depannya membicarakan hal itu. Tuan muda, baru-baru ini, pasukan kota kita bertempur dengan musuh di bagian timur laut wilayah kita, dekat daerah di bawah komando musuh. Di sisi lain, kami mengalami konflik yang lebih kecil di 15 titik di wilayah kami, sebagian besar melawan kekuatan yang datang dari kerajaan ombak. Tetapi dalam semua pertempuran itu, kami berhasil mempertahankan posisi kami dan menghentikan gerak maju musuh. Orang itu mengucapkan bagian ini dengan senyuman di wajahnya, gembira karena akhirnya tentara berhasil menghentikan gerak maju musuh.
Kekuatan keluarga Brown, pengikut, dan sekutu terus-menerus mengikis wilayah di bawah kendali tentara dataran hitam. Dan hal ini telah berlangsung hampir terus-menerus selama 8 bulan. Namun akhirnya, pria ini untuk pertama kalinya melaporkan kepada Minos bahwa mereka berhasil menahan gerak maju musuh. Itu sangat mengesankan. Oh, Minos berkata dengan heran, itu bagus, tapi jangan terlalu bersemangat. Musuh mungkin tidak menggunakan banyak kekuatan mereka akhir-akhir ini, jika tidak, kita tidak akan mampu menahan gerak maju mereka. Bagi Minos, itu masuk akal. Lagi pula, jumlah musuh jauh lebih banyak daripada yang bisa didukung oleh kota kering saat ini. Mereka bahkan memiliki kemampuan minimal untuk menakut-nakuti musuh agar menjauh dari kota ini. Tapi itu saja, jika mereka benar-benar ingin menghentikan musuh untuk maju ke wilayah ini, maka jumlah atau level prajurit saat ini harus ditingkatkan berkali-kali lipat. Namun tidak satu pun dari kedua hal ini yang dapat dicapai dengan cepat. Oleh karena itu, Minos tidak akan tergerak oleh informasi ini. Ya, kedua tentara itu setuju dengannya tetapi tetap puas dengan langkah kecil itu. Yang lain kemudian berkomentar, "Tuan Muda, kami telah mengumpulkan beberapa ribu cincin spasial lagi sejak Anda pergi beberapa hari yang lalu. Tetapi yang lebih penting, kami telah memastikan kematian lebih dari 15.000 musuh sejak insiden yang Anda sebabkan." Hehe, itu memang kabar baik. Minos mengatakan dengan kepuasan, menemukan kematian-kematian itu jauh lebih bermanfaat bagi rakyatnya daripada lingkaran spasial itu. Omong-omong, bagaimana situasi sekutu kita yang menyusup ke pasukan musuh? Apakah mereka sudah mengambil tindakan? Ya, Tuan Muda. Ketiga keluarga telah diberitahu dan mulai meninggalkan kerajaan Brown dengan selamat. Keluarga Miller, Parkinson, dan Austin sudah memiliki rencana untuk melarikan diri ke dataran hitam sejak mereka bersekutu dengan Minos. Oleh karena itu, setelah menerima rekomendasi terbaru dari pemuda ini, para petinggi organisasi tersebut segera mulai menerapkan rencana mereka, PO. Bagaimanapun, tidak mudah menempatkan keluarga mereka di kota kering di tengah perang di wilayah ini. Lagi pula, ada banyak pasukan kontra-revolusioner di sini, pasukan yang tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh pengkhianat. PO jadi, tidak akan mudah dan cepat untuk sampai ke sini, dan organisasi-organisasi tersebut perlu membuat anggotanya mengambil jalan memutar yang jauh. Begitu, baguslah mereka menjawab dengan cepat. Dengan meningkatnya perang dan segera datangnya bala bantuan dari statuta kontra-revolusi, kita tidak bisa menunda tindakan kita. Jadi, mari kita bergabung dengan sekutu kita untuk menciptakan konflik besar pada saat yang paling menentukan dalam pergerakan mereka. Saya ingin efisiensi maksimum dalam imigrasi mereka. Baiklah, Tuan Muda, keduanya berkata sependapat, tepat sebelum pintu kantor itu diketuk 2 kali. Mino, Abi bertanya sebelum masuk ke sana dengan setumpuk kertas di salah satu tangannya. Abi, apa terjadi sesuatu? Lihat ini. Dia menggunakan kedua tangannya untuk membukanya, memperlihatkan halaman pertama dari salah satu dari 2 surat kabar regional utama. Akhir dari bentrokan kerajaan, itu tertulis dengan jelas di halaman pertama itu, Row. Jadi, sudah selesai ya. Minos mengatakan ini sambil mengerutkan alisnya. Setelah beberapa bulan sejak serangan pertama keluarga Cromwell terhadap House Snow, konfrontasi kedua organisasi berpengaruh ini akhirnya berakhir. Perang antara 2 keluarga besar ini cukup mengejutkan, dengan lebih dari 20.000 jenderal spiritual terbunuh dalam banyak pertempuran yang terjadi selama periode tersebut. Di sisi lain, 15 raja spiritual telah tewas dalam pertempuran atau sabotase, sebuah statistik yang mengerikan bagi keluarga-keluarga ini. Jumlah itu mungkin tampak kecil dibandingkan dengan raja spiritual dari tentara kontra-revolusioner Thomas yang terbunuh dalam 1 hari aksi Minos 9 bulan lalu. Tapi tidak ada cara untuk membandingkan skala konflik Minos dan Thomas dan kedua keluarga kerajaan itu. Minos dan Dataran Hitam adalah anomali yang dapat menantang seluruh kerajaan, sesuatu yang dimulai dengan sederhana namun dengan cepat mencapai tingkat yang menakutkan. Sebaliknya, perselisihan kedua keluarga itu hanyalah sesuatu yang berhubungan dengan kematian keluarga bangsawan menengah dan intrik politik yang berhubungan dengan ego, kehormatan, sungguh tidak proporsional membandingkan kedua konflik tersebut. Namun pemberontak jarang muncul di wilayah ini, sehingga jumlah yang terkait dengan perang di kerajaan Brown menjadi luar biasa. Oleh karena itu,
Jumlah konflik keluarga Cromwell dan Snow sama sekali tidak sedikit dan menunjukkan betapa seriusnya bentrokan kedua keluarga kerajaan ini. Namun tidak hanya korban jiwa yang terjadi selama perang kedua keluarga tersebut. Tidak, sebagian besar infrastruktur strategis, kapal, telah hancur atau rusak selama konflik ini. Dengan itu, kedua belah pihak telah kehilangan jauh lebih banyak daripada yang bisa diukur dengan angka-angka itu. Bagaimanapun, Minos mengetahui sebagian besar informasi ini sebelumnya karena dia mengikuti perkembangan konflik ini melalui majalah regional. Dan setelah membaca bagaimana konflik tersebut berakhir, pemuda ini merasa kecewa. Cek, dia mengeluarkan suara terbata-bata setelah dia selesai membaca koran itu. Sialan mereka, mendengar itu, Abi mau tidak mau mengerti apa yang membuat pacarnya marah. Lagi pula, selain mengenalnya dengan baik, dia juga tahu tentang tindakannya dan bagaimana tindakan tersebut memengaruhi konflik ini. Ini ironis. Kamu menghasut konflik saat berada dalam bayang-bayang tapi tanpa sadar mendorongnya hingga berakhir sambil bertindak secara terbuka. Abi berpikir dengan tenang, dan itulah alasan berakhirnya perang. Ketakutan yang umum terjadi pada Stuart muda. Minos telah mengadu domba kedua organisasi itu dengan harapan mereka akan terlalu sibuk dengan konflik mereka sehingga tidak bisa memperhatikan dataran hitam. Namun Minos juga telah memaksa mereka untuk mengakhiri konflik tersebut mengingat peningkatan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dia tunjukkan dalam pertempuran di sekitar dataran hitam. Hanya dalam waktu sekitar 8 bulan, ia dan kelompoknya sudah menderita karena memaksa tim Thomas mundur dari pinggiran kota mereka. Kemudian, dengan cepat, dia mulai menekan seluruh kerajaan coklat sendirian. Memang benar bahwa prajurit Minos, serta sekutunya, telah melakukan banyak hal hingga saat ini, sesuatu yang memungkinkan dia memiliki waktu untuk berkultivasi ke level 52. Tapi jumlah Minos sungguh tidak normal. Pada periode ini, hanya dengan bertindak sendiri, penguasa muda dataran hitam telah membunuh lebih dari 40 raja spiritual, serta sekitar 60.000 jenderal spiritual. Itu setara dengan kekuatan total keluarga bangsawan regional tingkat tinggi. Dan dia telah melakukan hal seperti itu sendirian, hanya dalam 8 bulan. Meski begitu, kedua keluarga kerajaan itu begitu ketakutan dengan bahaya yang ditimbulkan Minos sehingga mereka menyetujui gencatan senjata beberapa minggu lalu. Setelah itu, mereka resmi mencapai akhir konflik. Kedua keluarga kerajaan berkomitmen untuk mengatasi kerugian mereka, dan tidak ada yang menuntut kompensasi. Dan membaca bagaimana perang ini berakhir, Minos mau tidak mau merasakan rasa pahit di mulutnya. Brengsek, bajingan-bajingan itu terlalu terikat pada posisi mereka. Jadi, pikir Stuart muda dalam hati, merasa kasihan karena raja-raja daerah ini tidak mengerti bahwa dia tidak ingin berbisnis dengan mereka. Yang dia inginkan hanyalah tetap berada di wilayahnya dengan damai. Namun mereka bertindak seolah-olah dia adalah seorang maniak pencari kekuasaan yang akan menyerang seluruh kerajaan di wilayah tersebut tanpa alasan apapun. Itu sungguh tidak menyenangkan baginya. Yah, karena semua ini sudah terjadi, mari kita lihat sisi baiknya dari semua ini, ucapnya tepat setelah menghela nafas dalam-dalam. Setidaknya mereka kehilangan beberapa ahlinya pada periode itu. Itu sudah merupakan hal yang bagus.